Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjutkan materinya ya. Kita akan sedikit mengulas tentang kemarin siklus hidrologi dan pengaruhnya terhadap debit aliran di daerah aliran sungai. Jadi kenapa sih siklus hidrologi ini berperan penting dalam analisis hidrograf atau analisis debit dalam sebuah daerah aliran sungai. Baik, kemarin sudah saya bahas, ini hanya mengingatkan saja ya. Jadi setelah presipitasi terjadi, nah airnya ini kemana? Karena kita hidup di daerah tropis, di wilayah tropis, maka yang saya bahas kan yang bentukan hujan. Karena presipitasi itu kan bentuknya tidak hanya hujan. Baik, ketika hujan terjadi, kemana airnya? Kemarin kan sudah saya jelaskan. Ada 3 cara. Ada air yang langsung turun ke permukaan bumi, ada yang turun melalui sela-sela daun, sela-sela kanopi vegetasi, itu namanya true fall. Ada yang melalui aliran batang, melalui ranting, dahan pohon, batang pohon, sampai ke permukaan tanah. Itu disebut stem flow. Ingat ya. Nah, setelah proses itu, apa yang akan terjadi? Oke, bentar. Sebelum air tadi yang melalui true fall atau stem flow itu menyentuh permukaan tanah, ada satu proses lagi. Air itu selama hujan terjadi, atau setelah hujan terjadi, itu akan diuapkan kembali ke atmosfer. Baik pada saat hujan terjadi atau setelah hujan terjadi. Nah, setelah mencapai permukaan tanah, apa yang akan terjadi? Nah, ada beberapa proses kan kemarin yang saya jelaskan. Ada yang terinfiltrasi atau bergerak secara vertikal masuk ke dalam permukaan tanah. Nah, masuknya air ini nantinya akan membentuk sebuah sistem aliran lagi atau bentuk aliran lagi. Yang pertama adalah subsurface flow. Subsurface flow atau interflow ini atau aliran antara ini merupakan aliran yang ada di bawah permukaan tanah. Dia bergerak secara lateral karena gaya gravitasi, bergerak dari hulu menuju ke hilir umumnya. Tapi dari hulu ke hilir pun ada beberapa proses. Ada yang dialirkan ke sungai-sungai terdekat. Sungai-sungai terdekat ini yang mengangkut hasil air ini menuju ke sungai utama dan dialirkan menuju ke hilir. Itu aliran antara subsurface flow atau interflow. Kemudian ada yang terinfiltrasi lagi atau terjadi perkolasi dan menjadi cadangan air tanah, khususnya air tanah dangkal. Nah, dari air tanah dangkal ini pun dia tetap akan dialirkan menuju ke sungai-sungai dan dialirkan menuju ke hilir. Jadi air itu meskipun di bawah permukaan tanah tetap mengalir menuju ke hilir. Sama pergerakannya juga lateral. Jadi tadi vertikal dulu baru lateral kalau yang melalui groundwater ini. Nah, terus yang di permukaan tadi gimana? Nah, yang permukaan beda lagi ceritanya. Ini ada beberapa proses. Tadi kan saya sebutkan ada yang terinfiltrasi. Nah, yang terserap ke dalam permukaan tanah ini, dia ada beberapa aspek yang berpengaruh. Yang pertama adalah gaya kapiler. Gaya kapiler ini berpengaruh terhadap laju infiltrasi. Nah, laju infiltrasi itu apa? Laju infiltrasi adalah kecepatan masuknya air ke dalam tanah. Jadi, kalau laju infiltrasi ini dipengaruhi oleh kondisi tanah dan juga oleh intensitas hujan. Kondisi tanahnya jenuh air atau tidak, intensitas hujannya tinggi atau tidak, seperti itu. Nah, kalau yang satunya apa ya? Kapasitas infiltrasi itu dipengaruhi oleh jenis tanahnya. Jenis tanah tadi meliputi tekstur tanah. Nah, kenapa tekstur tanah? Jadi semakin kasar tekstur tanah itu, gaya kapilernya itu semakin rendah. Gaya kapiler itu apa? Jadi air itu akan menyebar ke segala arah melalui gaya kapiler ini. Nah, kalau gaya gravitasi kan jelas, dia akan mengalirkan air dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalau gaya kapiler ini akan berpengaruh terhadap permukaan tanah. Tanah yang sudah lembab akan cepat jenuh air. Kalau sudah jenuh air, maka akan terjadi aliran horizontal atau subsurface flow tadi, atau interflow tadi. Nah, kalau sudah terjadi itu, lapisan atasnya pun akan mulai terjadi genangan, karena lapisan bawahnya jenuh. Nah, lapisan atas yang terjadi genangan ini tidak langsung dialirkan menuju ke sungai. Ada yang beberapa tertahan di kolam-kolam tampungan.
bukan kolam buatan, tapi cekungan alami yang ada di permukaan bumi atau detention surface detention atau kolam tampungan sementara. Apakah hanya ditampung di situ? Tidak. Kalau laju infiltrasinya sudah tertata, dia akan mungkin tidak jenuh lagi, mungkin akan tetap terserap, atau juga ada yang mengalir ke sistem drainase, kemudian dialirkan menuju ke sungai dan menuju sungai utama menuju ke hilir. Gitu. Tadi saya lihat beberapa jawabannya sudah bagus-bagus, bisa menjelaskan secara detail. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini tadi muka tanahnya kan genangan air yang di atas, ya kan? Kalau tanahnya jenuh, masuk ke sini, ini akan terjadi aliran. Mengalir secara lateral. Nah, ini hubungan antara kapasitas infiltrasi dengan waktu. Jadi lama-kelamaan itu, kapasitas infiltrasi itu akan semakin turun. Karena apa? Nah, ini tadi, karena tanahnya semakin jenuh. Baik, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke karakteristik daerah aliran sungai. Ini karakteristik daerah aliran sungai, saya kutip dari Ersin Sehan. Ada 8 unsur, ada 8 klasifikasi karakteristik daerah aliran sungai. Yang pertama morfometri, yang kedua morfologi, yang ketiga tanah, keempat geologi, 5 vegetasi, 6 penggunaan lahan atau tata guna lahan, 7 hidrologi, dan 8 manusia. Tiap-tiap unsur ini memiliki karakteristik sendiri-sendiri dan pengaruhnya terhadap daerah aliran sungai. Morfometri dan morfologi kita bahas nanti, karena ini agak detail di sini nanti. Tanah juga, geologi. Nah, dari 8 unsur ini biasanya akan membentuk satu sistem yang sangat kompleks, yang akan berpengaruh terhadap pengelolaan gas dan juga kesehatan sebuah daerah aliran sungai. Jadi, Kementerian Kehutanan itu mempunyai standar gas sehat atau tidak, gas kritis atau super kritis. Banyak gas Indonesia itu sudah masuk level kritis, bahkan super kritis. Kalau super kritis berarti masuk ke level super prioritas penanganan. Jadi kerusakannya sudah sangat tinggi, sangat parah. Nah, sekarang kita masuk ke morfometri. Ini yang akan saya detailkan. Jadi morfometri itu adalah ukuran kuantitatif karakteristik daerah aliran sungai yang terkait dengan aspek geomorfologi dan terkait dengan proses pengatusan air hujan yang jatuh dalam gas. Itu tadi kenapa saya sebut morfometri dan morfologi ini berkaitan. Nah, morfometri yang pertama itu adalah luas das. Kenapa luas das perlu dikaji dalam morfometri? Yang pertama, luas das itu sangat berpengaruh terhadap debit sungai. Asumsinya, semakin besar das atau semakin luas das, maka semakin besar jumlah limpasan permukaan yang dihasilkan atau yang bisa ditampung atau ditangkap oleh si das itu. Nah, semakin besar jumlah limpasan permukaan yang bisa ditampung, maka implikasinya apa? Semakin besar aliran permukaan atau debit sungainya. Jadi limpasannya besar, dialirkan ke sungai-sungai, masuk ke sungai utama. Jadi kan aliran permukaannya sangat besar, debitnya juga besar. Semakin besar gas, semakin banyak yang ditampung, semakin besar debitnya. Potensi airnya, permukaan bagus, air tanah juga kemungkinan bagus jika agregat tanahnya dan juga penggunaan lahannya masih tertata dengan baik. Catatannya itu ya. Tetapi kalau tidak akan sebaliknya. Terjadi apa? Banjir dan kekeringan. Keterkaitannya apa? Nanti saya jelaskan. Ini sudah saya singgung kemarin sedikit. Tapi nggak apa-apa. Itu kita ulas lagi kalau memang ada yang belum dipahami. Baik, yang kedua adalah panjang sungai. Panjang sungai ini meliputi panjang sungai utama dan anak-anak sungainya. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya ke time travel. Jadi perjalanan si air ini dari hulu, dari sini, atau yang dari limpasan masuk ke sini, masuk ke sungai utama, menuju ke hilir, itu ada time travelnya, waktunya perjalanan. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sungai utama, untuk mencapai titik puncak itu berapa. Fungsinya apa, itu nanti bisa digunakan sebagai salah satu sarana dalam mitigasi bencana banjir. Oh, sampainya jam sekian, debitnya akan naik sekian jam. Itu bisa diperkirakan. Itu sepanjang sungai.
Oh ya, lupa, ini kan sudah saya jelaskan praktikum hidrologi kan. Jadi saya kira saya tidak usah terlalu detail karena saya yakin kalian sudah memahami, bahkan sudah mempraktekkan bagaimana mencari luas das, mencari panjang sungai. Karena manual saya yakin masih ingat detail. Nah, yang ketiga adalah kemiringan sungai atau gradien sungai. Yang ingat, yang kemarin dapat kontur rapat siapa waktu praktikum. Jadi ini elevasi, ini hulu dan hilir. Jadi mencari kemiringan sungai dari hulu menuju hilir. Ini contohnya. Ini dasnya, ini profilnya dari hulu menuju hilir. Dari ujung hulu menuju muara, dengan profil memanjang. Ini contohnya. Nah, pengaruhnya apa dalam daerah aliran sungai? Jadi, semakin besar kemiringan sungainya atau semakin besar gradien sungainya, maka semakin besar kecepatan alirannya. Sebaliknya, waktu aliran akan semakin pendek, jadi semakin cepat alirannya. Nah, ini potensi banjir bandang ada di das-das dengan karakteristik seperti ini. Salah satunya dengan kemiringan yang seperti ini. Saya tidak mengatakan hanya satu faktor, ada faktor lain yang bisa menyebabkan terjadinya banjir bandang. Salah satunya yaitu kemiringan atau gradien sungainya relatif tinggi. Nah, implikasi yang lain adalah semakin tajam kemiringan, maka kecepatan limpasan permukaan, limpasan ya, yang tadi tidak terinfiltrasi atau landfall itu semakin cepat, sehingga waktu infiltrasi berkurang. Karena waktu infiltrasi berkurang, maka yang terserap ke dalam tanah itu kan juga jumlahnya tidak signifikan. Lebih besar lagi aliran permukaan yang langsung dimasukkan ke sungai-sungai itu dan menuju ke sungai utama. Akhirnya debit sungai semakin besar. Nah, kalau debit sungai semakin besar, maka potensi luapan akan besar juga. Itu pengaruh. Jadi, ini akan sangat berpengaruh. Ada pengaruh lain juga, ada kepolutan, pencemaran. Jadi, kalau kaitannya dengan polutan, semakin tinggi gradiennya, baik itu gradien gasnya atau sungainya, itu malah semakin bagus. Kenapa? Artinya kalau ada polutan dalam limpasan itu atau yang dibuang, akhirnya akan cepat terbuang, cepat dilarikan menuju ke hilir. Wilayah itu menjadi lebih tidak rawan. Begitu juga sebaliknya, kalau lerengnya cenderung datar, maka potensi pencemaran air tanahnya besar. Karena kan lama di situ kan terinfiltrasi juga kan, maka potensi pencemarannya besar. Itu kalau kaitannya dengan pencemaran. Baik, kita lanjut ke yang keempat, yaitu bentuk das. Kenapa bentuk das sangat berpengaruh terhadap aliran? Ini kan pertanyaan yang kemarin. Nah, ini kemarin saya lihat sudah ada beberapa jawaban yang bagus. Bahkan juga menampilkan gambar yang sama ini, persis dengan yang saya tampilkan ini, karena saya juga ngutip, saya tidak buat sendiri. Jadi bentuk das itu akan sangat berpengaruh terhadap karakteristik debit atau aliran permukaan dalam bentuk nanti yang ditentukan dalam hidrograf aliran. Nah, bentuk das juga akan berpengaruh terhadap besar dan waktu terjadinya aliran puncak. Aliran puncak apa nanti kalau sudah sampai hidrograf. Nah, ini hidrograf. Ini namanya hidrograf. Nah, das-das dengan bentuk bulu burung ini atau yang memanjang ini, kalau kita lihat ya, jadi ini tuh debit. Ini tuh debit. Ini waktu, ini besarnya debit. Besarnya debit. Jadi, debit ini dengan bentuk ini akan sangat berbeda. Kalau semakin panjang dasnya, maka time travelnya semakin panjang juga. Jadi debit ini mencapai titik puncak tertingginya juga semakin lama. Semakin lama. Turunnya juga semakin lama. Gitu. Yang memanjang. Naiknya perlahan, turunnya perlahan. Berbeda kalau yang membulat seperti ini, yang radial. Seperti ini. Ini ketika terjadi hujan, kemudian ada peningkatan debit, akan terjadi sangat cepat. Naik cepat, turunnya juga cepat. Ini kaitannya seperti ini. Nah, kalau yang paralel ini yang lebih bahaya lagi. Jadi dia akan terjadi banjir di titik ini, titik pertemuan ini. Tadi ada beberapa juga yang menanyakan, Pak, kalau das paralel,
terus sudah banyak permukiman gimana gitu ya. Kalau memang sangat membahayakan dan warga ya relokasi. Kalau prinsip tata ruang gitu. Kalau tidak ya diupayakan mitigasinya seperti apa. Jadi ini hubungan antara bentuk das dengan karakteristik alirannya. Jadi das itu memiliki karakter sendiri-sendiri. Makanya pengelolaannya pun tidak bisa disamakan. Mungkin kalau diadopsi bisa, tetapi tidak 100%. Nah, yang kelima adalah kerapatan aliran atau drainage density. Ini saya yakin kalian sudah hatam semua. Pengaruhnya apa sih? Semakin tinggi kerapatan aliran sungai, maka akan semakin banyak air yang dapat ditampung oleh badan-badan sungai atau tubuh-tubuh sungai. Nah, kerapatan aliran dihitung dari rasio total panjang jaringan sungai. Jadi seluruh sungai ya, sungai utama dan anak-anak sungai terhadap luas daerah aliran. Semakin banyak jumlah ordes sungai, maka akan semakin luas pula dasnya dan akan semakin panjang pula alur sungainya. Semakin rapat, maka semakin banyak air yang akan ditampung oleh badan-badan sungai. Ini rumusnya, saya yakin sudah hafal. Nah, kaitannya ini. Jadi kalau semakin banyak ini, banyak yang ditampung, maka debitnya juga naiknya cepat. Tapi kalau dia tidak terlalu rapat, maka naiknya isi debit ini akan perlahan. Turunnya juga perlahan. Tapi kan bentuk, ya kan? Kalau yang ini kerapatan alirannya. Jadi ada hubungannya semua. Itu kenapa morfometri harus dibahas secara detail dalam pengelolaan daerah aliran. Nah, yang keenam adalah jaringan sungai atau ordes sungai. Ini menggunakan metodenya Strahler. Kemarin ada yang dasnya paku praktikum, dasnya besar sekali. Ada yang kecil. Saya yakin sudah bisa semua kan, ini gampang. 1 sama 1, 2. 1 sama 1, 2. 2 sama 2, 3. Jadi ini bukan perhitungan matematika sederhana, tapi ini adalah metode tertentu. Ini miliknya Strahler. Ada banyak metode, ada yang Horton, Strahler, Swift, ada yang Schneider. Nah, jaringan sungai ini merupakan nilai yang menunjukkan bahwa semakin tinggi nisbah percabangan, berarti sungai tersebut memiliki anak-anak sungai dan banyak anak sungai dan fluktuasi debitnya semakin besar. Semakin tinggi. Ini kan sampai 4, ini lumayan tinggi juga. Lumayan. Nah, berarti kan banyak limpasan yang bisa ditampung, makanya debitnya fluktuasinya tinggi. Jadi semakin banyak jumlah sungai, semakin luas dan panjang alur sungainya. Luas kan memang alur sungainya, panjang-panjang. Kalau di total, kalau digunakan untuk analisis drainage density, juga hasilnya pasti akan tinggi. Kalau dilihat sangat rapat. Nah, yang ketiga adalah klasifikasi geologi terhadap sistem aliran sungai. Nah, ini saya kutip dari Cai Asdak gambarnya ya. Jadi yang pertama ada tipe sungai dengan aliran influen. Ini gambarnya. Ini permukaan air sungai pada saat musim hujan. Nah, ini permukaan air tanah atau geometrik pada musim hujan. Ini permukaan air tanah pada saat musim kemarau. Dan ini adalah pergerakan si air sungainya. Nah, sungai influen ini karakternya ketika musim hujan, dia debitnya banyak. Debitnya besar. Tetapi pada musim kemarau, dia debitnya kecil, bahkan sangat kecil. Kecil, bahkan sangat kecil. Ada aliran tapi kecil. Bahkan ada yang tidak ada alirannya. Nah, kemana debitnya? Airnya tadi, debitnya tadi itu akan memasok ke air tanah. Jadi air karena tidak ada recharge dari air hujan, jadi debitnya habis karena dia akan memasok ke air tanah. Adapun tersisa sedikit, tersisa di batas ini. Tetap ada debit sangat kecil atau bahkan tidak ada. Ada kemungkinan itu. Yang kedua adalah, nah, oh ya benar, kalau yang ini sistem alirannya, ini kan aliran airnya disebut influen. Atau di klasifikasi lain disebut sebagai sistem sungai efemeral. Kalau yang kedua adalah aliran air efluen. Nah, kalau efluen ini sebaliknya. Kalau tadi kan debitnya ini lari menjadi memasuk air tanah. Kalau yang ini justru air tanah yang masuk ke debitnya. Jadi dengan kata lain, sepanjang tahun tetap ada aliran.
musim kemarau ada debitnya, musim penghujan apalagi. Musim kemarau kenapa tetap ada debitnya? Karena dipasok oleh air tanah. Jadi air tanahnya ini yang masuk ke sungai, jadi debit. Nah, sistem ini di klasifikasi yang lain disebut sebagai sistem perennial atau perennial stream, artinya ada debitnya sepanjang tahun. Kalau yang ini tadi kan belum tentu ada sangat kecil atau bahkan tidak ada pada saat musim kemarau. Kalau yang effluent ini perennial, artinya sepanjang tahun ada terus debitnya, karena dipasok oleh air tanah tadi. Gitu. Nah, kalau yang ketiga ini adalah aliran intermittent. Kalau tadi ini namanya sama untuk klasifikasi yang satu. Kalau ini kan influent, effluent, intermittent. Yang satunya ephemeral, perennial, intermittent. Yang intermittent ini sama. Jadi intermittent ini ada debitnya kalau musim hujan saja. Musim hujan ada debit, musim kemarau ya hilang. Sudah, ini sementara saja debitnya. Nah, ketiga sistem aliran ini, baik influent, effluent, intermittent, atau yang disebut juga ephemeral, perennial, intermittent, ini dalam satu daerah aliran sungai biasanya ada semua. Ada tiga-tiganya kombinasinya. Tergantung dari ordernya. Nah, kalau yang effluent ini biasanya sudah ke sungai-sungai yang cenderung dewasa. Sungai-sungai besar, biasanya sungai utamanya. Itu sudah effluent. Kalau ini di order bawahnya, ini bawahnya lagi. Gitu. Ini biasanya dalam satu daerah aliran sungai ada semua. Tiga ini. Gitu. Nah, saya itu tadi 7 aspek dalam morfometrika. Sebenarnya ada banyak aspek lain, termasuk bifurcation dan yang lainnya, faktor sumber, tapi saya hanya akan bahas ini, karena kita tidak detail ke praktikum, kalau yang itu. Kalau itu nanti bisa kita praktikum, bisa kita jadikan ke hidrograf satuan sintetik juga. Tapi itu nanti terlalu panjang, kita malah tidak jadi pengelolaan gas, nanti malah larinya ke praktikum hidrologi, nanti malah seperti anak sipil. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang hidrograf aliran. Apa itu hidrograf? Hidrograf itu ya ini, kurva bentuknya. Bentuknya kurva. Kalau yang suka sama statistik, kan otak-otik pasti ketemunya kurva. Nah, apa sih hidrograf itu? Kurva yang bentuknya apa? Kurva ini memberikan hubungan antara parameter aliran dan waktu. Jadi ini tuh debit. Yang ini tuh debit. Sumbu ini debit. Yang ini adalah waktu. Jadi debitnya naiknya berapa, waktunya berapa. Terus puncaknya di menit keberapa, jam keberapa, turunnya berapa jam. Jadi ini. Parameter aliran dan waktu. Secara umum ada hidrograf muka air atau tinggi muka air. Tinggi muka air rata-rata. Biasanya diukur ya minimal 3 kali sehari. Kalau diukur tinggi muka airnya ketemu, nanti bisa dengan pendekatan rating curve bisa ketemu itu hidrograf debitnya. Nah, kalau yang kedua ini hidrograf debit, stream flow hidrograf atau discharge hidrograf. Debit yang ada di sungainya. Bukan tinggi muka air ya. Tinggi muka air dengan debit itu berbeda. Artinya kalau ketemu hidrograf yang menggambarkan tinggi muka air, itu belum bisa dilakukan analisis. Masih butuh analisis lanjutan. Masih harus diproses menjadi debit. Nah, kalau sudah ketemu debit, bisa digunakan untuk analisis lanjutan. Mau untuk perencanaan bangunan air, bendung, atau yang lain, sarana irigasi, mungkin perkiraan kapasitas untuk irigasi, mungkin mitigasi bencana, atau early warning system, itu bisa semua. Nah, komponen pembentuk hidrograf aliran itu adalah ada 3. Aliran permukaan tadi, debitnya, si overland flow sampai jadi debit itu. Kemudian aliran antara atau subsurface tadi, interflow tadi, yang melimpas di bawah permukaan tanah, yang bergerak secara lateral. Kemudian aliran air tanah juga. Dia bergerak perkolasi ke bawah karena gaya gravitasi, kemudian dia bergerak secara lateral. Secara horizontal menuju ke sungai utama, dialirkan menuju hilir. Ini sumbu Y ini tadi sudah jelaskan, ini yang debit. Ini waktunya.
Nah, kalau mungkin kosongan seperti ini bingung, tenang, sudah saya siapkan gambarnya. Nah, ini debit. Jadi ini, bentuknya debit. Jadi itu air sungai, kalau tadinya kondisi normal, terus naik, banjir, terus turun. Nah, itu nanti bisa dianalisis seperti ini. Jadi kalau kita lihat, mungkin kita pernah lihat di sungai, tahu-tahu pagi tidak ada kenaikan, siangnya ternyata ada banjir, meluap. Oh, berarti mungkin ada recharge di bagian hulu, bisa jadi hujan juga. Nah, itu bisa ditulis seperti ini. Artinya T0 ini adalah waktu ke 0. Waktu di mana si aliran ini dalam kondisi awal. Awalnya seberapa sih debitnya, berapa meter kubik per detik. Kemudian tahu naik. Naik. Nah, isi naiknya ini. Nah, untuk mencapai puncak ini ada yang namanya waktu puncak. Jadi waktu dari kondisi normal menuju ke titik tertinggi dari alirannya itu, debitnya itu. Nah, ini namanya TP, waktu puncak. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ke puncak debitnya, mencapai KP. Jadi, TP-nya itu berapa untuk mencapai KP? Ini debit puncak. TP-nya misalnya, 1,5 jam untuk mencapai KP. KP-nya berapa meter kubik? Ini puncak hidrografnya. Jadi, ini ketinggian debit optimum pada saat itu. Karena bisa jadi akan berubah. Nah, kemudian ada tadi waktu capai puncak sudah, kemudian sisi naik rising limb ini, dan sisi turun. Setelah mencapai puncak, dia akan turun. Debitnya ini akan turun. Karena mungkin dari recharge-nya kan sudah berhenti, sudah stop. Jadi kan turun. Dia akan turun. Sisi turun disebut resesi. Nah, terus mencapai titik infleksi. Nah, ini juga tadi ada waktu capai titik infleksi. Apa itu titik infleksi? Nah, titik infleksi itu kan perubahan. Perubahan ini dari naik ini, cekungan ke sini, kemudian mendadak dia jadi turun. Tadinya naik, mencapai puncak ini, kemudian menjadi turun. Ini disebut sebagai titik infleksi. Nah, ketika mencapai ini, ketika resesi, ini mencapai titik infleksi atau sisi turun pada jam keberapa, waktu dasar keberapa, misalnya 2,5 jam setelah kondisi normal, dia akan mencapai titik infleksi atau sisi turun di sini. Jadi perbedaan tekukannya di sini. Perbedaan cekungan ini berbeda. Dari naik kemudian turun, ini kan sama. Dari kondisi segini terus langsung masuk ke sini. Ini titik infleksi. Untuk mencapai ke titik akhir dari resesi. Titik akhir resesi ini adalah titik menjadi normal kembali. Jadi turun. Tercapai dalam waktu berapa jam? Dari waktu 0 sampai waktu di mana sisi turun berakhir. Ini waktu dasarnya. Jadi titik awal debitnya atau titik awal hidrografnya sampai ke akhir resesi atau kembali normal lagi, itu disebut waktu dasar, waktu yang dibutuhkan. Jadi ini namanya hidrograf, aliran. Nah, ini tadi dipengaruhi banyak hal, ya kan? Jelas ini pembentuk hidrograf kan ada aliran permukaan, aliran antara, aliran air tanah. Dipengaruhi juga, ini bisa berpengaruh juga loh. Fasilitasi geologi ini. Jaringan sungai berpengaruh, kerapatan aliran berpengaruh, bentuk das berpengaruh, kemiringan sungai atau gradien sungai berpengaruh, luas dan panjang das berpengaruh. Ini berpengaruh terhadap hidrograf aliran. Nah, hidrograf aliran sudah. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komen seperti yang sebelumnya. Tinggalkan komen. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan, ya tinggal komen saja. Hadir, Pak, atau sudah menonton video atau gimana lah, membuktikan kalau sudah ikut kuliah ini. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan, ya di komen itu silahkan ketik pertanyaannya apa. Insya Allah nanti akan saya respon dengan video juga. Dan kalau membutuhkan gambar, akan saya carikan gambar atau ilustrasi, kemudian saya bisa masukkan video.
Nah, manfaat hidrograf sekarang. Manfaat hidrograf apa ini sedikit lompat supaya ini kan manfaat ini kan cenderung lebih ringan kan daripada yang lain. Nanti analisis hidrograf mungkin akan kita detailkan. Ini langsung ke manfaatnya. Untuk apa sih kok ngukur seperti itu? Saya kan menjadi pertanyaan seperti itu. Saya mau jadi guru geografi kok ngapain ngukur seperti itu? Jadi ini kan pengetahuan dasar. Pengetahuan dasar kalau ditanya, Pak, banjirnya itu kejadiannya kok bisa seperti itu gimana? Bu, itu mitigasinya gimana? Itu kok bisa terjadi banjir bandang gimana? Lah kalau kita nggak tahu dasarnya kan kita nggak bisa menjelaskan. Itu kalau yang minat jadi guru atau jadi dosen. Kalau yang mau jadi peneliti atau jadi konsultan juga penting. Nah, masih seperti ini. Ini ditanya diajari enggak sama dosennya. Praktikum enggak. Nah, manfaatnya jelas pengelola das ini ya instansi yang berwenang dapat mengukur air kualitas maupun kuantitasnya sehingga dapat memprediksi debit yang ada di sungai. Debitnya bisa diprediksi kenaikannya kapan, waktu debit puncaknya kapan, turunnya kapan. Dan ini ada fungsinya selain untuk mitigasi bencana. Kemudian kapasitas penyimpanan bendung dapat dihitung dan diperkirakan. Ini kalau sudah bicara rekayasa hidrologi, ada bangunannya berupa bendung, itu bisa diperkirakan. Jadi bendung ini bisa nampung maksimal berapa, ya air yang akan masuk berapa, yang akan keluar berapa, yang akan disalurkan berapa, itu ada perhitungannya. Dan jangka panjang bisa juga digunakan untuk memprediksi usia dari bangunan itu. Bendung ini akan bertahan selama 100 tahun dengan kondisi erosi sekian. Yang ketiga, mengantisipasi supaya debitnya cenderung stabil sehingga kebutuhan airnya itu bisa terpenuhi. Kebutuhan air itu kan tidak hanya untuk pertanian, ada yang memanfaatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi itu tetap harus dianalisis, tidak sembarangan. Kemudian memastikan keamanan desain tadi sudah hampir sama dengan yang tadi. Perencanaan pengendali aliran, bagian dari hidrograf. Kemudian yang terakhir, analisis hidrograf untuk beberapa penggunaan, misalnya evaluasi daerah aliran sungai, jadi gasnya ini sehat atau tidak, debitnya ini fluktuasinya besar atau tidak, itu bisa dianalisis melalui hidrograf. Kemudian perencanaan atau bangunan sipil ya, bangunan yang struktur kokoh. Kemudian studi manajemen daerah banjir, ini juga penting. Debitnya seberapa, biasanya kenaikannya itu seberapa sih debitnya dari kondisi normal. Waktu untuk capai kondisi puncak hidrografnya itu berapa sih, turunnya berapa. Ini nanti bisa digunakan untuk analisis luasan area tergenang, kemudian early warning sistemnya juga bisa, perencanaan tanggap daruratnya bisa dibuat, kemudian kolam-kolam atau surface detention itu bisa dibangun untuk pertanian atau untuk mitigasi banjir. Kebetulan tesis saya dulu tentang banjir, juga tentang perencanaan seperti ini. Saya dibuat hidrograf dan juga saya modelkan area yang tergenang berapa, kemudian saya susun rencana tata ruang. Jadi saya ya cukup senang mengajari ini karena sesuai dengan penelitian saya. Nah, baik, saya kira penjelasan saya untuk pekan kelima saya cukupkan di sini karena ini sudah cukup banyak. Nanti tolong dibaca. Apabila mungkin ada yang belum dipahami atau kurang dipahami, bisa ditanyakan seperti saran saya tadi, atau bisa baca-baca di buku hidrologi. Ada banyak buku hidrologi yang membahas tentang ini. Dan insya Allah nanti kalau ada pertanyaan akan saya respon dengan video juga. Baik, untuk pekan kelima saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.